Namanya Joito, usia 5 tahun. Dia mencoba mengerjakan matematika itu dengan cara semudah yang dia pahami. Nah, di usia 5 tahun, ini anak kenapa mampu di dalam mengerjakan penjumlahan yang berbentuk panjang, atau dengan kata lain bisa dikatakan perkalian atau penjumlahan berulang. Berdasarkan observasi dan pengamatan yang saya lakukan terhadap Joito, saya menemukan bahwasanya metode dan cara yang tepat dapat membantu anak dalam belajar. Tahapan yang saya amati kemudian, ternyata kegiatan belajar yang berulang-ulang dan tahap demi tahap dapat membantu anak di dalam menguasai suatu materi, baik di dalam berhitung maupun membaca permulaan. Tahapan yang kami lalui artinya proses langkah demi langkah. Artinya, jika si Joito telah mampu tahap ini atau langkah ini, maka kami akan maju ke langkah berikutnya. Artinya, penguasaan materi yang saya bangun itu dipahami atau pemahaman dari materi sebelumnya. Nah, pengajaran ini saya mendapat inspirasi oleh seorang tokoh yang bernama Profesor Yohanes Surya. Dan metode ini sangat menarik dan sangat efektif bagi anak saya khususnya, yaitu metode gasing. Apa itu metode gasing? Adalah suatu metode pembelajaran matematika dengan langkah demi langkah yang membuat anak menguasai matematika secara gampang, asik, dan menyenangkan. Nah, Joito di usia 5 tahun sudah bisa menerapkan konsep gasing. Pada dasarnya adalah di mana Prof ini mengemukakan bahwasanya ketika si anak sudah dapat berhitung 1 sampai 20, maka kita dapat melangkah ke step selanjutnya. Nah, satu lagi yang membuat saya sangat terinspirasi oleh pendapat Prof Yo ketika dia mengatakan bahwasanya anak-anak bisa mengerjakan soal matematika yang begitu sulit. Padahal si anak belum mampu dalam berhitung. Sederhana sekali. Dan ini menginspirasi saya. Bagaimana anak bisa mengerjakan soal-soal yang begitu sulit padahal si anak tersebut belum mampu menjumlahkan 8 ditambah 8. Saya mencoba metode ini pada Joito di usia 5 tahun di bulan 6 2022. Nah, setelah tahapan yang kami lalui bersama di 5 bulan terakhir, sesuatu yang luar biasa yang saya dapatkan, di mana tahapan-tahapan yang saya lalui adalah ketika si Joito bisa menambahkan 1 ditambah 1, 1 ditambah 2, 1 ditambah 3. Dan ketika si anak itu mahir, kami lanjut ke penambahan 2. 2 ditambah 1, 2 ditambah 2, di penambahan 2. Nah, selanjutnya di penambahan 3, di penambahan 4, di penambahan 5, sampai di penjumlahan 1 sampai 20. Nah, menakjubkan memang ketika si Joito telah mampu menguasai penjumlahan 1 sampai 20. Artinya 9 tambah 9 berapa nak? 18 mak. 9 ditambah 7 berapa nak? Secara otomatis dia mampu menjawab itu. Nah, kenapa si anak di usia 5 tahun itu mampu? Karena sudah menjadi kebiasaan, artinya langkah demi langkah tadi. Ketika si Joito sudah mampu penjumlahan 1, kami lanjut ke penjumlahan 2, sampai ke penjumlahan 10. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 20, 30. Secara otomatis. Nah, itu yang membuat anak belajar tidak menjadi beban. Karena apa? Karena dia sudah menguasai konsep konkret, nyata, sebelum dia masuk ke abstrak yang sudah dimengerti si Joito. Ketika kita masukkan ke dalam soal, dia tidak akan mengubah pola pikirnya, tetapi semakin menekankan pemahaman dia bahwasanya
ini mudah. Karena apa? Ini yang saya alami kepada anak. Karena dia dilatih dengan cara yang gampang, asik dan menyenangkan, serta tidak terbebani terhadap ini anak. Loh Bunda, kenapa bisa anak di usia 5 tahun dia sudah bisa berhitung? Nah, kuncinya adalah ketertarikan, keasikan, kebiasaan yang kami lakukan secara berulang-ulang dan metode yang tepat. Nah, saya menekankan di sini bahwasanya kita adalah tua tidak harus jadi guru di dalam mengajarkan anak di rumah. Step by stepnya Bunda. Artinya ketika kita ingin melatih anak, gunakan media. Jangan membuat anak itu membayangkan. Tetapi hal-hal nyata, hal-hal yang konkret itu yang dibutuhkan anak di dalam belajar. Semoga bermanfaat buat kita bunda-bunda di rumah. Terima kasih.